Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Praktik Manajemen Keuangan yang diampu oleh dosen Mega Tunjung Hapsari MAP akan mempresentasikan bab yang berjudul Penganggaran Modal dan Prinsip Arus Kas. Kelompok kami terdiri dari Iftitah Lisa Adah, Nuning Nadiroh, Tanti Dwi Francisca, Laili Nika Safira, Marita Ayu Oktaviani, Islailatul Nur Azizah, Muhammad Naufal Zabidi, Oktaviani Triana, dan Bagas Sulistyo. Berikut adalah materi kami. Saya Iftitah Lisa Adah, NIM 12406183154. Di sini saya akan menjelaskan poin A, teori penganggaran modal dan prinsip arus kas. Penganggaran modal adalah proses mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang disesuaikan dengan sasaran perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Investasi jangka panjang terkait dengan pengeluaran dana yang cukup besar, sehingga perusahaan perlu memilih investasi yang tepat. Investasi jangka panjang perusahaan banyak macamnya, seperti investasi pada aset tetap seperti tanah, pabrik, dan peralatan. Agar bisa melakukan investasi jangka panjang, perusahaan membutuhkan pengeluaran modal. Pengeluaran modal ialah pengeluaran dana oleh perusahaan agar memperoleh aset tetap yang diharapkan bisa menghasilkan keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Sebelum melakukan evaluasi pengeluaran modal, kita harus menentukan estimasi arus kas terlebih dahulu. Dalam mengestimasi arus kas ada 3 kategori arus kas yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Arus kas keluar atau investasi awal, yaitu arus kas yang dibutuhkan untuk membiayai dan menyiapkan aset sebelum operasi seperti harga pembelian, biaya pemasangan, modal kerja, biaya tenaga ahli, biaya pelatihan, dan hasil penjualan mesin lama. 2. Arus kas masuk, yaitu arus kas yang diperoleh dari hasil aset atau investasi baru seperti tambahan penjualan, penghematan, dan lain sebagainya. 3. Arus kas terminal, yaitu arus kas pada saat penyelesaian proyek seperti nilai sisa aset dan investasi modal kerja. Terdapat 2 prosedur untuk menghitung arus kas keluar, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk investasi baru, semua biaya harus dimasukkan untuk melaksanakan ataupun memperoleh investasi, termasuk biaya pemasangan atau pembangunan, biaya masuk, dan pajak yang harus dibayar untuk memperoleh investasi tersebut. 2. Untuk investasi lama yang dijual dan diganti dengan investasi baru, arus kas keluar harus dicari sebagai berikut. A. Jika investasi lama dijual seharga nilai bukunya, arus kas keluar sama dengan biaya investasi baru dikurangi harga jual investasi lama. B. Jika investasi lama dijual di atas nilai bukunya, arus kas keluar sama dengan biaya investasi baru dikurangi harga jual investasi lama ditambah kerugian pajak. C. Jika investasi lama dijual di bawah nilai bukunya, arus kas keluar sama dengan biaya investasi baru dikurangi harga jual investasi lama dikurangi penghematan pajak. Sementara itu, arus kas masuk dirumuskan sebagai berikut. CI sama dengan EAT ditambah D, di mana C adalah arus kas masuk, EAT total laba komprehensif tahun berjalan, D penyusutan. CI sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurangi T ditambah D, di mana CI arus kas masuk, EBIT laba sebelum pajak penghasilan, T pajak penghasilan, D penyusutan. CI sama dengan dalam kurung S2 dikurangi S1 dikurangi dalam kurung O2 dikurangi O1 dikurangi dalam kurung D2 dikurangi D1 dikali dalam kurung 1 dikurangi T ditambah dalam kurung D2 dikurangi D1, di mana CI adalah arus kas masuk, S2 pendapatan sesudah investasi baru, S1 pendapatan sebelum investasi baru, O2 biaya operasi sesudah investasi baru, O1 biaya operasi sebelum investasi baru, D2 penyusutan investasi baru, D1 penyusutan investasi lama.
Poin B, praktikum. Data keuangan dari soal di atas adalah masa penggunaan mesin lama selama 5 tahun. Harga beli mesin lama 170 juta. Umur ekonomis mesin lama sebanyak 15 tahun. Harga jual mesin lama 125 juta. Nilai sisa mesin lama 20 juta. Harga beli mesin baru 150 juta. Biaya pemasangan mesin baru 100 juta. Umur ekonomis mesin baru 10 tahun. Nilai sisa mesin baru 25 juta. Tambahan modal kerja 40 juta, pendapatan sebelum investasi baru 100 juta, pendapatan sesudah investasi baru 120 juta, biaya operasi sebelum investasi baru 90 juta, biaya operasi sesudah investasi baru 70 juta, biaya modal 18%, pajak penghasilan 25%. Data mesin lama, harga beli sebanyak 170 juta, dengan umur ekonomis 15 tahun, nilai pasar 125 juta, nilai sisa 20 juta, depresiasi 10 juta per tahun, nilai buku 20 juta. Saya Nuning Nadiroh, nomor NIM 159, akan melanjutkan data mesin baru. Yang pertama yaitu harga beli sebesar 150 juta, biaya pemasangan 100 juta, biaya perolehan 250 juta, umur 10 tahun, nilai sisa 25 juta, depresiasi sebesar 12.500.000. Yang ke A, menghitung arus kas keluar. Harga beli mesin baru yaitu 150 juta, biaya pemasangan 100 juta, biaya perolehan 250 juta, hasil jual mesin lama 125 juta, kerugian pajak 105 juta, modal kerja 40 juta, arus kas keluar 130 juta. Kemudian yang ke B yaitu menghitung arus kas masuk. Dirumuskan C1 sama dengan S2 kurangi S1 dikurangi dalam kurung O2 dikurangi O1 dikurangi dalam kurung D2 dikurangi D1 dalam kurung 1 kurangi T ditambah dalam kurung D2 dikurangi D1. Untuk keterangan mengenai S1, S2, O2, O1, D1, D2, dan T sudah ada pada teori awal. Saya lanjutkan mengenai hasilnya, yaitu C1 sama dengan 20 juta dikurangi min 20 juta dikurangi 2.500.000 dikali 1 kurangi 25% ditambah 2.500.000. Dan hasilnya yaitu CI sama dengan 3.625.000. Kemudian yang ke C yaitu menghitung arus kas terminal. Arus kas terminal dirumuskan yaitu modal kerja ditambah nilai sisa mesin baru. Modal kerja sebesar 40 juta ditambah 25 juta yaitu 65 juta. Baik, saya Tanti Dwi Francisca, NIM 164 akan menjelaskan soal nomor 1 yang poin D. Menghitung nilai sekarang dari arus kas masuk. PV dari CI sama dengan CI dikali PV IFA K,N. PV dari CI sama dengan 3.625.000 dikali 5,092. Dapatnya 5,092 dilihat dari tabel tingkat bunga. Dan hasilnya 18.458.500. Yang E, menghitung nilai sekarang dari arus kas terminal. PV dari TCF sama dengan TCF dikali PV IFA K,N. PV dari TCF sama dengan 15 juta dikali 5,092. Hasilnya 76.395.000. Untuk yang F, menghitung nilai sekarang bersih net present value atau NPV. NPV sama dengan PV dari CI ditambah PF dari TCF
dikurangi arus kas keluar. NPV sama dengan 18.458.500 ditambah 76.395.000 dikurangi 130 juta dan hasilnya 13.098.000. Selanjutnya soal nomor 2. PT Kaos Indah adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi pakaian kaos anak-anak. Untuk meningkatkan labanya, direksi perusahaan ingin melakukan pengembangan produk dengan membuat kaos kaki anak-anak. Harga mesin untuk membuat kaos kaki sebesar 25 juta tanpa nilai sisa dengan umur ekonomis ditafsir 5 tahun. Produksi tahunan selama 5 tahun diperkirakan sebagai berikut. Untuk tahun pertama jumlah kaos kaki yang diproduksi yaitu 5.000, tahun kedua 6.000, tahun ketiga 8.000, tahun keempat 10.000, tahun kelima 10.000. Harga sepasang kaos kaki naik 3.000 di tahun pertama dengan kenaikan 10% setiap tahun selama 4 tahun berikutnya. Biaya produksi dan biaya lainnya per pasang kaos kaki di pertama 2.000 naik 12% setiap tahun. Penyusunan mesin dilakukan menggunakan garis lurus. Biaya modal 18% dan tarif pajak 25%. Keputusan apakah yang sebaiknya diambil oleh direksi perusahaan tersebut? Untuk produksi per pasang pada tahun pertama 5.000, tahun kedua 6.000, tahun ketiga 8.000, tahun keempat 10.000, tahun kelima 10.000. Untuk harga per pasang pada tahun pertama 3.000 dan setiap tahun naik 10%, jadi setiap tahun ditambah 300, jadi tahun kedua 3.300, tahun ketiga 3.600, tahun keempat 3.900, tahun kelima 4.200. Untuk biaya per pasang yaitu 200 naik 12%, jadi setiap tahun naik ditambah 240. Jadi pada tahun kedua 2.240, tahun ketiga 2.480, tahun keempat 2.720, tahun kelima 2.960. Untuk laba per pasang yaitu harga pasang dikurangi biaya pasang. Tahun pertama 1.000, tahun kedua 1.060, tahun ketiga 1.120, tahun keempat 1.180, tahun kelima 1.240. Untuk total laba yaitu produksi dikali laba. Hasilnya pada tahun pertama 5 juta, tahun kedua 6.360.000, tahun ketiga 8.960, tahun keempat 11.800, tahun kelima 12.400. Untuk depresiasi yaitu total laba dibagi 4 periode. Tahun pertama yaitu 1.250.000, tahun kedua 1.590.000, tahun ketiga 2.240.000, tahun keempat 2.950.000, tahun kelima 3.100.000. Untuk yang EBIT yaitu laba ditambah pajak ditambah bunga, yaitu hasilnya pada tahun pertama 7.150.000, tahun kedua 8.754.800, tahun ketiga 11.822.800, tahun keempat 15.174.000, tahun kelima 15.882.000. Untuk EAT-nya yaitu 3.750.000 untuk tahun pertama, tahun kedua 5.110.000, untuk tahun ketiga 7.710.000, tahun keempat 10.550.000, tahun kelima 11.550.000.
Baik, di sini saya, Laili Nica Sevira, NIM terakhir 169, akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 2, tabel kedua, mencari nilai NPV atau Net Present Value. Dalam tabel, kita diharuskan mencari nilai arus kas, PVIF senilai 18%, dan PV dari arus kas. Yang pertama, mencari arus kas dengan menggunakan rumus arus kas masuk sama dengan IAT atau total laba komprehensif tahun berjalan yang telah didapatkan dalam tabel sebelumnya, ditambahkan dengan nilai depresiasi atau penyusutan. Hasil inilah yang akan menjadi nilai arus kas masuk. Nilai arus kas masuk di tahun pertama senilai Rp5.000.000, di tahun kedua Rp6.700.000, di tahun ketiga Rp9.950.000, di tahun keempat Rp13.500.000, dan di tahun kelima Rp14.650.000. Yang kedua yakni mencari nilai PVIF senilai 18%. Kita dapat mencari nilai PVIF dengan melihat tabel Present Value Interest Factor for $1 discount. Yang ketiga adalah mencari nilai PV dari arus kas, yakni dengan hasil arus kas masuk dikalikan dengan PVIF 18%. Hasil yang didapatkan yakni di tahun pertama, nilai PV dari arus kas senilai Rp4.235.000. Di tahun kedua, Rp4.810.000. Di tahun ketiga, Rp6.059.000. Di tahun keempat, Rp6.966.000. Dan di tahun kelima, Rp6.402.50.000. Total dari PV dari arus kas adalah Rp28.472.050. Selanjutnya yakni mencari nilai arus kas keluar. Nilai arus kas keluar didapatkan sebesar Rp100.080.000. Ini didapatkan dari biaya produksi dikalikan dengan biaya pasang. Dan yang terakhir adalah mencari nilai NPV. Nilai NPV didapatkan dari total PV dari arus kas dikurangi nilai investasi, yakni Rp28.472.050 dikurangi nilai investasi awal sebesar Rp25 juta. Hasilnya Rp3.472.050. Jadi, nilai NPV bernilai positif, yang artinya direksi dapat mengambil keputusan dengan tetap menjalankan investasi dengan mengembangkan produk membuat kaos kaki anak-anak. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3, produsen bakso di Surakarta ingin mengganti mesin penggiling daging yang ada dengan mesin baru berkecepatan tinggi. Mesin lama dibeli 2 tahun lalu seharga Rp500 juta, termasuk biaya pemasangan. Mesin itu disusutkan menggunakan metode garis lurus dan memiliki umur ekonomis 5 tahun. Mesin lama saat ini laku dijual seharga Rp700 juta. Pada akhir tahun ke-6, mesin lama memiliki sisa seharga Rp0. Mesin baru dibeli seharga Rp1.150 juta dengan biaya pemasangan Rp50 juta. Umur ekonomis 6 tahun, disusutkan menggunakan metode garis lurus. Pada akhir tahun ke-5, mesin baru dijual dengan perkiraan laku seharga Rp290 juta. Untuk mendukung investasi pengganti mesin, maka akan terjadi kenaikan piutang usaha sebesar Rp400 juta, persediaan sebesar Rp300 juta, dan utang sebesar Rp580 juta dengan tarif pajak 25%. Laba sebelum depresiasi dan pajak dari mesin baru sebesar Rp430 juta. Untuk tahun pertama sampai tahun ke-5,
Sedangkan mesin lama mengalami penurunan secara proporsional dari tahun ke-1 sebesar 260 juta rupiah menjadi sebesar 180 juta rupiah pada tahun ke-5. Saudara diminta untuk menghitung investasi awal, arus kas masuk, dan arus kas terminal. Data mesin lama. Harga beli senilai 500 juta rupiah, umur 5 tahun, nilai pasar 700 juta rupiah, nilai sisa sebesar 0, depresiasi. Untuk mencari depresiasi dengan harga investasi dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Harga investasi sebesar 500 juta rupiah dikurangi 0 dibagi 5, yakni umur ekonomis, memperoleh 100 juta per tahun. Nilai buku. Untuk mencari nilai buku dengan harga beli dikurangi depresiasi kali umur ekonomis, diperoleh 500 juta sebagai harga beli dikurangi 100 juta depresiasi dikalikan umur ekonomis 5 tahun, memperoleh 0. Saya Marita Ayu Oktaviani akan melanjutkan perhitungan data mesin baru. Harga beli diperoleh 1.150 juta rupiah, biaya pemasangan 50 juta rupiah. Biaya perolehan diperoleh dari harga beli ditambah biaya pemasangan, sama dengan 1.150 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah sama dengan 1.200 juta rupiah. Umur ekonomis yaitu 6 tahun, nilai pasar 290 juta rupiah, nilai sisa 0. Depresiasi diperoleh dari harga investasi kurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis, sama dengan 1.150 juta dikurangi 0 dibagi 6, yang hasilnya 191.666.666,67 rupiah. Selanjutnya yaitu menghitung investasi awal. Harga beli mesin baru yaitu 1.150 juta rupiah, biaya pemasangan 50 juta rupiah, biaya perolehan 1.200 juta rupiah, harga jual mesin lama 700 juta rupiah, kerugian pajak 430 juta rupiah. Modal kerja diperoleh dari piutang usaha ditambah persediaan ditambah utang usaha, sama dengan 400 juta rupiah ditambah 300 juta rupiah ditambah 580 juta rupiah, sama dengan 1.280 juta rupiah. Arus kas keluar diperoleh dari biaya investasi baru dikurangi harga jual investasi lama ditambah kerugian pajak, sama dengan 1.150 juta rupiah dikurangi 700 juta rupiah ditambah 430 juta rupiah, maka diperoleh 880 juta rupiah. Saya Islailatul Nur Azizah, NIM 12406183180, akan menjelaskan tentang soal nomor 3 bagian mesin lama. Pada kolom pertama terdapat laba sebelum depresiasi dan pajak, itu 200 juta nilainya dari tahun 1 sampai tahun ke-5, karena 700 juta dari mesin lama harga jual, kemudian dikurangi mesin lama 2 tahun lalu seharga 500 juta, hasilnya 200 juta itu. Kemudian yang depresiasi diambil dari nilai invest dikurangi nilai sisa dibagi umur, yaitu 500 juta dikurangi 0 dibagi 5, hasilnya 100 juta. Dari tahun 1 sampai 5 sama 100 juta. Kemudian laba sebelum pajak dengan nominal 100 juta dikarenakan 200 juta dari laba sebelum pajak depresiasi dan pajak dikurangi depresiasi. Jadi 200 dikurangi 100 sama dengan 100 juta. Kemudian pajak penghasilan. Itu nilainya 0 karena dalam mesin lama tidak ada pajak. Kemudian laba setelah pajak nilainya 100 juta sama seperti laba sebelum pajak.
Kemudian depresiasi. Depresiasi dari tahun ke-1 sampai ke-5 nilainya berbeda dikarenakan dalam soal dari tahun ke-1 sampai ke-5 mesin lama mengalami penurunan dari tahun ke-1 dengan nilai 260 juta sampai tahun ke-5 180 juta. Dari tahun ke-1 260 juta, kemudian tahun kedua 240 juta, tahun ketiga 220 juta, tahun keempat 200 juta, tahun kelima 180 juta. Selama waktu 5 tahun mengalami penyusutan 20. Karena 260 juta di tahun pertama, kemudian tahun kelimanya 180 juta. Saya Muhammad Nafal Zabidi, NIM terakhir saya 184. Saya akan menjelaskan soal nomor 3, bagian mesin baru. Yang kolom pertama ada laba sebelum depresiasi dan pajak. Pada tahun 1 sampai 6, nilainya 860 juta rupiah. Dari harga beli mesin baru dikurangi harga jual mesin baru. Yang kolom kedua, depresiasi. Pada tahun 1 sampai 5 nilainya 333.333 rupiah. Dari harga perolehan dibagi umur ekonomi dikali 2. Yang kolom ketiga, laba sebelum pajak. Yang pada tahun 1 sampai 6 nilainya 860 juta rupiah. Dari laba sebelum depresiasi dan pajak dikurangi depresiasi. Yang kolom nomor 4, pajak penghasilan. Pada tahun 1 sampai 6 yang nilainya 215 juta rupiah. Dari laba sebelum pajak dikali 25%. Dan kolom nomor 5, laba setelah pajak yang nilainya 645 juta rupiah. Dari laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Yang kolom nomor 6, depresiasi. Pada tahun 1 sampai 5 yang nilainya 143.333.333 rupiah. Dari 860 juta dibagi 6. Tahun 6-nya tidak ada depresiasinya. Yang selanjutnya, kolom nomor 7, arus kas masuk. Pada tahun 1 sampai 6 yang nilainya 501.666.667 rupiah. Dari laba setelah pajak dikurangi depresiasi. Yang selanjutnya, menghitung arus kas terminal. Menghitung arus kas terminal yaitu harga jual mesin baru dikurangi pajak ditambah modal kerja sama dengan 200 juta rupiah dikurangi 215 juta ditambah 1.280 juta rupiah sama dengan 1.355 juta rupiah. Baik, selanjutnya saya Oktaviani Triana, NIM terakhir 191 akan menjelaskan soal nomor 4. Untuk soalnya, pada awal tahun 2010, sebuah penerbit terkemuka di Jakarta membeli mesin cetak guna menambah kapasitas produksinya dengan harga 60 juta rupiah. Umur mesin cetak tersebut adalah 15 tahun. Pada awal tahun 2016, produsen mesin cetak menawarkan mesin cetak terbaru yang dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menekan biaya produksi karena pemakaian energinya lebih hemat. Harga mesin cetak model terbaru adalah 72 juta dengan masa hidupnya 9 tahun. Setelah dipertimbangkan segala sesuatunya, diperkirakan jika mesin cetak lama diganti dengan mesin cetak model terbaru selama 9 tahun, setiap tahunnya dapat meningkatkan penjualan dan menekan biaya produksi, tidak termasuk depresiasi sebagai berikut. Untuk tabel rinciannya akan ditampilkan dalam video berikut ini.
Tarif pajak penghasilan yang berlaku sebesar 25%. Mesin cetak lama jika dijual pada awal tahun 2016 diperkirakan dapat laku sesuai dengan nilai bukunya. Bagaimana pendapat saudara? Apakah sebaiknya mesin cetak lama diganti dengan mesin cetak baru pada tahun 2016 apabila digunakan metode NPF dengan tingkat diskon 18%? Untuk data mesin lama, diketahui harga beli sebesar 60 juta rupiah. Umurnya yaitu 15 tahun, nilai pasarnya sama dengan nilai bukunya. Nilai sisanya yaitu 0 rupiah. Depresiasinya yaitu 60 juta rupiah dikurangi 0 dibagi 15 ketemunya 4 juta rupiah. Untuk nilai bukunya, menggunakan rumus mesin cetak lama dikurangi penyusutan selama 6 tahun karena beli pada tahun 2010 dan akan dijual pada tahun 2016, maka 60 juta rupiah dikurangi 4 juta dikali 6 yaitu 24 juta rupiah, maka hasil nilai bukunya yaitu 36 juta rupiah. Untuk data mesin barunya, diketahui harga beli mesin baru adalah 72 juta rupiah. Umur mesin baru yaitu 9 tahun, nilai sisanya adalah 0 rupiah. Depresiasinya yaitu 72 juta dikurangi 0 dibagi 9, ketemu hasilnya 8 juta rupiah. Untuk arus kas keluar, harga beli mesin baru yaitu 72 juta rupiah, dikurangi harga jual mesin lama yaitu 36 juta rupiah, maka hasil arus kas keluar yaitu 36 juta rupiah. Di sini, arus kas keluar dicari dengan menggunakan rumus biaya investasi baru dikurangi harga jual investasi lama, karena investasi lama dijual harganya setara atau sama dengan nilai bukunya. Baik, selanjutnya saya Bagas Sulistyo, NIM akhir 196 akan melanjutkan. Sebelumnya saya akan singkat keterangannya agar lebih mudah. S1 adalah pendapatan sebelum investasi baru. S2 adalah pendapatan sesudah investasi baru. O1 adalah biaya operasi sebelum investasi baru. O2 adalah biaya operasi sesudah investasi baru. D1 adalah penyusutan investasi lama. D2 adalah penyusutan investasi baru. Tahun 2016, data S2 dikurangi S1 adalah 6 juta. Data O2 dikurangi O1 adalah 2 juta. Data D2 dikurangi D1 adalah 8 juta. Arus kas masuk adalah 5 juta. PVIF adalah 0,847. PV dari arus kas adalah 4.235.000 rupiah. Tahun 2017, data S2 dikurangi S1 adalah 6 juta. Data O2 dikurangi O1 adalah 2 juta. Data D2 dikurangi D1 adalah 8 juta. Arus kas masuk adalah 5 juta. PVIF adalah 0,718. PV dari arus kas adalah 3.590.000 rupiah. Tahun 2018, data S2 dikurangi S1 adalah 6 juta. Data O2 dikurangi O1 adalah 2 juta. Dan data D2 dikurangi D1 adalah 8 juta. Arus kas masuk adalah 5 juta. PVIF adalah 0,609. PV dari arus kas adalah 3.045.000 rupiah. Tahun 2019, data S2 dikurangi S1 adalah 6 juta. Data O2 dikurangi O1 adalah 2 juta. Data D2 dikurangi D1 adalah 8 juta. Arus kas masuk adalah 5 juta. PVIF adalah 0,516. PV dari arus kas adalah 2.580.000 rupiah. Tahun 2020, data S2 dikurangi S1 adalah 8 juta. Data O2 dikurangi O1 adalah 4 juta. Data D2 dikurangi D1 adalah 8 juta. Arus kas masuk adalah 5 juta. PVIF adalah 0,437. PV dari arus kas adalah 2.185.000 rupiah. Tahun 2021, data S2 dikurangi S1 adalah 8 juta. Data O2 dikurangi O1 adalah 4 juta. Data D2 dikurangi D1 adalah 8 juta. Arus kas masuk adalah 5 juta. PVIF adalah 0,370. PV dari arus kas adalah 1.850.000 rupiah. Tahun 2022, data S2 dikurangi S1 adalah 8 juta. Data O2 dikurangi O1 adalah 4 juta.
Data D2 dikurangi D1 adalah 8 juta. Arus kas masuk adalah 5 juta. PVIF adalah 0,314. PV dari arus kas adalah Rp1.570.000. Tahun 2023, data S2 dikurangi data S1 adalah 10 juta. Data O2 dikurangi O1 adalah 6 juta. Data D2 dikurangi D1 adalah 8 juta. Arus kas masuk adalah 5 juta. PVIF adalah 0,266. PV dari arus kas adalah Rp1.330.000. Tahun 2024, data S2 dikurangi S1 adalah 10 juta. Data O2 dikurangi O1 adalah 6 juta. Data D2 dikurangi D1 adalah 8 juta. Arus kas masuk adalah 5 juta. PVIF adalah 0,225. PV dari arus kas adalah Rp1.125.000. Jadi totalnya adalah Rp21.510.000. Total arus kas keluar adalah Rp36 juta. Total NPV adalah minus Rp50.490.000. Jadi NPV bernilai negatif. Artinya investasi tidak layak dijalankan atau tidak perlu membeli mesin baru. Terima kasih.